Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizin, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi di sini saya menjelaskan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan informasi antara dua orang atau lebih. Jadi kalau satu orang itu bukan komunikasi namanya. Selanjutnya di sini organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi orang tersebut bergabung dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama yang telah disepakati bersama. Selanjutnya di sini bentuk-bentuk komunikasi. Di sini ada 5. Yang pertama intrapersonal, yang kedua ekstrapersonal, dan yang ketiga kelompok. Sedangkan yang keempat kelompok organisasi, dan yang kelima adalah komunikasi massa. Di sini kelimanya tidak saya terangkan karena kalau didefinisikan semua waktunya tidak cukup. Selanjutnya banyak orang bertanya tentang bedanya kelompok dan organisasi. Apa sih bedanya antara kelompok dan organisasi itu? Jelas beda, kawan. Karena di sini kalau kelompok itu tidak memiliki struktur, hanya segerombolan orang saja, namun tidak mempunyai struktur. Sedangkan organisasi di sini kebalikannya dari kelompok, yaitu mempunyai struktur. Jadi lengkap ya. Kalau organisasi itu strukturnya itu lengkap. Selanjutnya di sini proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan kegiatan pengiriman pesan yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi yang tepat. Jadi antara sender, kemudian message, kemudian channel, kemudian receiver, dan yang terakhir itu feedback. Yang terakhir di sini unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama komunikator atau sender. Artinya di sini pengirim pesan, dan yang kedua penyandian. Yang ketiga yaitu pesan atau message atau info yang disampaikan, dan yang keempat yaitu media atau seluler channel. Yang kelima penerima pesan, dan yang keenam yaitu proses pemahaman, dan yang ketujuh umpan balik atau feedback. Sedangkan yang kedelapan atau yang terakhir selanjutnya di sini pengertian perilaku organisasi. Menurut Robin dan Judge pada tahun 2008, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Sedangkan menurut Toha tahun 2014, perilaku organisasi adalah studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam secara organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga di sini menurut George dan Jones pada tahun 2022, perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang memengaruhi tindakan atau act individu dan kelompok dalam organisasi, serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Yang keempat di sini menurut Davis dan Newstrom tahun 1989, perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana manusia berperilaku dan bertindak dalam organisasi. Selanjutnya, manfaat keragaman dalam organisasi. Yang pertama yaitu perspektif berbeda menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, sudut pandang yang unik, dan yang ketiga inovasi baru dan lebih baik. Sedangkan yang keempat
yaitu solusi kreatif. Yang kelima, berbagai solusi. Yang keenam, keuntungan meningkat. Dan yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Dan yang kedelapan, yaitu tingkatan moral. Yang kesembilan, nilai merek. Yang ke-10, menarik bakat baru. Yang ke-11, yaitu hapus bias. Yang ke-12, yaitu meningkatkan produktivitas. Ya, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.